Pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan terutama di tengah penguatan signifikan indeks harga saham gabungan di awal pekan ini. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada PGEO direkomendasikan by IFBRIC di level support yang bisa diperhatikan di 1310 hingga 1680. Perbankan Big Cap BBCA lebih ke arah sell on strength pemirsa 8.600 hingga 9.125. BBRI juga sell on strength di 4.900 hingga 5.425. Sementara Unilever buy on support di 3.540 hingga 3.890. PGEO, BBCA, BBRI, dan juga Unilever. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rio Rizaldi, founder Galeri Saham. Pak Rio, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan cukup menarik, berasal dari beberapa sektor yang berbeda, dan rekomendasinya juga cukup beragam. Kita ke PGEO terlebih dahulu, Pak Rio. Buy IFBRIC untuk PGEO di tengah penguatan yang terjadi hari ini, level berapa yang bisa direkomendasikan untuk buy IFBRIC dalam hal ini? Ya, jadi untuk PGEO kelihatannya sudah mulai terlihat stabil, tidak lagi terkoreksi terlalu dalam. Kita melihat kondisi sideways yang terjadi sekarang punya potensi untuk menjadi awal dari tren baru pergerakan PGEO ke depan, tren yang naik, Pak ya. Jadi coba perhatikan level breakout itu di level 14.55. 1455 sebagai level breakout, di mana target kenaikan resisten itu ada di level 1680 dengan level support itu sementara ini masih di level 1310. Jadi kalau PGEO bisa menembus 1455, tendensinya adalah dia berpeluang mencapai 1680 terlebih dahulu. 1455 intraday atau di level penutupan, Pak Rio? Atau intraday sudah bisa dikonfirmasi. Oke, intraday 1455 untuk PGEO sudah direkomendasikan untuk masuk di tengah volatilitas yang terjadi. Ada sinyal peralihan tren dari PGEO. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua datang dari perbankan Big Cap BBCA, lebih ke arah sell on strength. Apakah memang didukung dari sisi teknikal, penguatannya juga sudah cukup signifikan, Pak Rio? Ya betul, jadi secara teknikal BBCA ini berada dalam fase sideways, di mana kenaikan dari level 8.600 ke level sekarang 9.050 ini sudah cukup menarik returnnya secara BCA, dan memang resisten BBCA ada di level 9.100 sampai 9.125, Pak. Jadi pada dasarnya ini sudah menjadi level siap-siap untuk sell on strength pada BBCA untuk merealisasikan profit dari kenaikan dari level 8.600. Di level berapa tadi, Pak? Bisa diulang sell on strength untuk BBCA? 9.100 sampai 9.125. Oke, penutupan hari ini masih di 9.050. Kalau ingin buyback kembali ketika sell on strength di level yang Anda rekomendasikan untuk BBCA? Mengingat ini saham sedang swing sideways, maka tunggu di level 8.700, Pak. Oke, 9.050 lebih direkomendasikan sell on strength untuk BBCA. Kita beralih ke perbankan Big Cap lainnya. Tampaknya BBRI juga direkomendasikan sell on strength dalam hal ini. Analisisnya untuk BBRI, kenaikannya juga sudah cukup signifikan. Bahkan hari ini sudah menembus di atas level 5.200-an, Pak Rio. Ya, pada dasarnya kenaikan BBRI cukup mirip dengan BCA, mengingat mereka sama-sama saham big banks dan blue chip juga. Flow-nya biasanya umumnya sama, cuman upside dari BBRI ini masih cukup lebih lebar dibandingkan BBCA, di mana resisten BBRI ada di level 5.425. Jadi pada dasarnya masih bisa hold untuk beberapa waktu hingga saham ini mencapai ataupun mendekati 5.400, di mana support itu ada di level 4.900 saat ini, Pak. Apakah ini juga ditopang BBRI, perbankan Big Cap, salah satu yang mengalami koreksi yang cukup dalam jika dibandingkan perbankan Big Cap lainnya, Pak Rio? Betul. Jadi karena koreksi yang cukup dalam, maka biasanya rebound-nya juga akan lebih lebih upside-nya lebih besar, Pak. Baik, jadi untuk posisi sell on strength-nya ketika di 54 begitu, Pak? Betul, Pak. 5425. Oke, penutupan hari ini masih di 5.200, masih bisa ambil posisi, baru yang ingin masuk, kemudian yang sudah ambil posisi dipersilakan untuk hold. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, Pak Rio, Unilever, tapi lebih ke arah buy on support nih, Pak. Unilever juga volatilitasnya juga cukup tinggi dan kembali lebih cenderung tertekan dalam beberapa perdagangan terakhir. Betul, jadi Unilever sudah terkoreksi cukup dalam dari level 4.070 sekarang, jadi udah pada dasarnya
3.540 adalah level support Unilever, hari ini udah mulai rebound, dan resisten itu ada di level 3.890. Jadi ini adalah trading range yang cukup menarik pada Unilever. Apalagi kita melihat bahwa dengan adanya perubahan penyesuaian manajemen baru di Unilever, ya itu akan Ya. menjadi harapan lah untuk perbaikan kinerja dari emiten itu ke depan, Pak. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada PGO, BBCA, kemudian juga BBRI dan Unilever, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk ini, Pak. Kita akan coba ulas satu persatu. Yang pertama, saya akan coba cek ini. Bapak Anggiat dari Bekasi ternyata menanyakan saham Elsa, Pak. Sudah ambil posisi di 420 untuk Elsa. Analisis Anda dengan level entry 420. Penutupan hari ini 426, profitnya range-nya masih belum terlalu lebar, Pak? Oke, 420 kurang lebih di area EMA 50, maka ini memang merupakan area support bagi Elsa. Consider level resisten 436 kurang lebih itu menjadi level untuk sell on strength pada saham ini, Pak. Oke, tertinggi hari ini sempat di 430. Ketika menyentuh di 436, sell on strength. Kenapa direkomendasikan sell on strength untuk Elsa, Pak Rio? Karena saham ini masih sideways, Pak. Jadi sideways biasanya lebih ke swing trading akan lebih menarik daripada buy and hold. Oke, direkomendasikan buyback kembali atau tidak? Untuk buyback, saya rasa akan lebih menarik jika bisa mendapatkan saham ini di level 390. Tapi jadi artinya mungkin akan butuh waktu untuk itu. Baik, rekomendasi untuk Elsa, ini Bapak Anggiat di Bekasi di 420, 436 lebih direkomendasikan sell on strength karena posisi dari sisi teknikal dan kalau ingin masuk kembali di level 390. Baik, saya beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ibu Liana dari Surabaya untuk Humi, Pak. ISG 3 hari naik berturut-turut, kenapa Humi justru turun? Humpus Maritim Internasional TBK hari ini berbalik arah menguat di penutupan sesi kedua di 141. Ya, pada dasarnya IHSG naik tidak menjamin semua saham itu ikut naik karena IHSG adalah rata-rata. Nah, pada dasarnya Humi selama dia masih berada di bawah resisten 160, dulu support 160, sekarang jadi resisten 160. Selama dia masih di bawah 160, maka trennya masih cenderung turun dibandingkan naik. Jadi lebih baik segera sell on strength untuk saham ini. Humi nyangkutnya di 168, Pak Rio? Artinya sedikit lagi balik modal, sebaiknya sell on strength dulu. Oke, meskipun loss masih ada, tapi paling tidak diminimalkan loss-nya. Kemudian sell on strength untuk Humi, jawaban untuk Ibu Liana dari Surabaya. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Oke, Pak. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Rio, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Langsung saja ada Bayu Syahputra, Pak, dari Brebes, Jawa Tengah, menanyakan Archie, Pak, nyangkut di 400, Pak Rio, penutupan hari ini di 365. Disarankan untuk averaging down tidak, di area berapa dan kapan waktunya? Oke, jadi untuk Archis, trennya masih cenderung downtrend, tapi big-nya ada sideways, support di 354. Jadi pada dasarnya tidak untuk disarankan average down karena sahamnya masih berada dalam tren turun. Hold aja hingga kembali balik modal, karena secara tren belum meyakinkan tren naiknya. Baik, kemudian ada Lestari dari Jakarta menanyakan saham film, Pak. Ambil posisi di 2.900, saat ini minus, sebaiknya averaging down atau cut loss untuk film? 2.900. Support film ada di level sekarang 2.250, resisten 3.300. Jadi dengan posisi harga yang tanggung dan tren saham yang sedang menurun, jangan untuk average down, lebih baik tunggu hingga rebound untuk sell on strength di area modal pembelian. Oke, paling tidak meminimalkan kerugian yang terjadi, begitu Pak Rio? Ya, betul. Baik. Selanjutnya saya akan coba bacakan pertanyaan, saya akan coba cek juga. Ada Samekto dari Surabaya. Terima kasih sudah bergabung, kali ini datang dari Farmasi KLBF, Pak. Oke, KLBF, big trendnya adalah downtrend. Jadi pada dasarnya trennya masih kurang oke. Resisten di 1.660. Jadi ketika harga KLBF naik ke 1.660, itu lebih untuk sell on strength. Tapi belum disarankan untuk melakukan pembelian sama sekali karena secara tren belum terlihat bottomnya. Rekomendasi yang sama juga kalau untuk trading KLBF? Ya, jadi sebaiknya jangan trading di sini karena secara tren lagi turun. Baik, selanjutnya menanyakan saham Telkom ini. Pak Rio, saya akan coba cek namanya. Ternyata tidak menyebutkan nama dan lokasi ini. Analisis Anda untuk Telkom dengan penguatan yang terjadi hari ini?
Oke, Telkom masih dalam tren turun, tapi cukup menarik karena hari ini dia sudah berada di area resisten 3670. Coba perhatikan ada gap itu kisaran 3.500 hingga 3.540, itu bisa menjadi level spekulatif buy on weakness untuk trading jangka pendek dengan resisten 3.670. Di penutupan sesi kedua hari ini, di menit-menit terakhir ditarik ke atas, menguat di 2,24% di 3650. Baik, selanjutnya ada Wasis Budi Utomo dari Berau, Kalimantan Timur. Terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan Antam, Pak, untuk minggu ini, berapa target price-nya? Oke, sebentar. Saya lagi coba buka dulu. Ini kok chat saya agak error sebentar ya, Pak ya. Antam penutupan hari ini di 1.700. Ada yang lain, Pak? Ada yang lain? Oke, saya akan coba Adaro terlebih dahulu, Pak, dari Bapak Wijang dari Riau. Untuk Adaro, direkomendasikan masuk di penutupan hari ini tidak? Adaro lebih ke sell on strength, Pak. Jadi Adaro kasusnya adalah dia menguat setelah bergerak naik mencapai area resisten. Jadi untuk Adaro itu resistennya ada di level resisten ada di 2.600. Jadi skenario Adaro adalah mempersiapkan untuk melakukan sell on strength karena secara tren dia masih bergerak dalam tren turun, maka sell on strength akan menjadi lebih bijaksana dibandingkan untuk menghold cukup lama. Oke, belum direkomendasikan untuk masuk. Belum. Oke, tadi yang belum sempat kita bahas untuk Antam bisa tidak Pak Rio? Atau BNII, Pak? Pertanyaan sama dari Wasis Budi Utomo. Oke, ini untuk Antam, Pak. Ya, oke. Jadi Antam sekarang ini lagi berada dalam fase strong downtrend. Posisi sekarang juga ada di area resisten 1705, itu udah dekat-dekat dengan closing sekarang. Jadi Antam ini lebih cenderung untuk sell on strength dan hindari dulu untuk simpan terlalu lama pada saham ini. Baik, target price terdekat di berapa, Pak? Target price terdekat ada di 1705 hingga 1745. Itu upside pada Antam. Oke, cukup tipis. Penutupan hari ini di 1700, penguat di 2,72%. Ada Wasis Budi Utomo dari Berau, Kalimantan Timur. Dan tampaknya sekaligus mengakhir kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi bersama dengan kami. Kami mohon maaf tidak bisa menjawab pertanyaan secara keseluruhan. Dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di keesokan harinya. Pak Rio, terima kasih juga sudah bergabung. Terima kasih, sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak David. Baik, ada Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham. Akhirnya, saya David San, Oval, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.